kembali lagi di Konveti Gerak dari Rumah ID. Kali ini kita akan masuk ke sesi penyajian dari Mbak Aslihatul Milah dengan judul materi yaitu IT Management saat pandemi. Baik, Oke, hadir. sedikit informasi, Mbak Aslihatul Milah ini merupakan IT Governance, IT Risk Management, dan juga IT Audit Enthusiast. Oke, untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan ke Mbak Aslihatul Milah. Silahkan, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Mohon maaf, itu video bumper udah diputer ya? Berarti saya nggak usah muter Ya, lagi sudah dong? saya betul, Mbak. Ya, Baik. nggak usah, nggak apa-apa, Mbak. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kakak-kakak, Mas Mbak, Bapak Ibu, selamat datang di sesi terakhir acara hari ini. Masih semangat tidak ya? Udah dari pagi kan ya? Join acara Ya, yang Mbak. keren ini. Semoga masih semangat ya. Di Semangat, sini Mbak. saya nggak akan lama-lama sih, cuman cerita sedikit doang karena sekarang lagi pandemik dan acara ini juga merupakan acara penggalangan dana tentang COVID ya. Jadi saya ngambil tema sesuai background saya dan ada hubungannya sama COVID ini. Jadi gimana IT management ini di saat pandemi itu bisa ngasih kontribusi gitu ya. Langsung saya share screen. Kelihatan kah? Kelihatan, Mbak. Ya. Sekarang kok jadi ini. Mana yang pertama nih? Dah, jadi langsung saja saya masuk ke materi. Terima kasih Pak Moderator atas kesempatannya. Jadi sore ini saya akan cerita sedikit tentang IT Business Continuity in Action. Kenapa saya kasih in action? Karena ini a simple best practice ya during COVID-19 pandemic ini gimana bisa diterapin. Sebelumnya perkenalin dulu saya, sebenarnya saya juga not really expert people, but I just trying for sharing. Saya adalah spesialis dan konsultan di IT Governance Indonesia. Kemudian saya juga ada managing director di BRI Hiring. Kemudian saya juga suka riset sejak saya kuliah dulu. Jadi feel free buat baca hasil riset saya tentang IT Governance, IT Risk Management, dan IT Audit. Saya juga suka nulis, pernah di Pertamina Group sama PT Pos, dan juga pernah juga di best presenter tentang tulisan tersebut ya di IT Governance. Feel free banget buat discussion melalui email atau message di LinkedIn atau WA, Telegram juga boleh. Yang paling pertama dan yang paling utama, boleh kita berdoa ya, semoga COVID-19 ini segera usai sesuai kepercayaan masing-masing ya. Kita berdoa sejenak, 1 menit saja, dimulai. Thank you. Kemudian saya juga thanks to semua sponsorship di acara Konveti bergerak dari rumah, kepada seluruh partisipan dan donatur, dan tidak lupa kepada kru, volunteer, media, dan yang saya hormati juga ya, all speakers yang dari tadi pagi sampai sore ini ngisi. Wow, luar biasa sekali ya, menyempatkan waktu. Apalagi tadi malam tuh ini ya, krunya kayak ibarat kata orang Jawa tuh begadang melekan gitu ya buat acara ini, luar biasa sekali. Oh, maaf slide-nya kok jadi ke belakang. Udah terlihat, maaf slide-nya? Terlihat, Mbak. Lihat ya. Terlihat. Baik, saya slideshow lagi. Jadi hari ini ini tabel konten saya. Kita hari ini mau ngobrolin apa aja. 5 ini aja sih. Langsung saja kita masuk. Nah, gimana sih impact-nya COVID-19 ini yang diprediksi oleh pemerintah kepada bisnis kita?
Itu memang saya nggak punya kapabilitas lebih buat bicara, maka dari itu saya ngerisam benchmark dari artikel ini, karena banyak juga sekarang yang di PHK, udah bukan rahasia umum lagi ya kalau COVID-19 ini ibarat gitu bikin cuan turun gitu ya, apalagi keadaan WFH, PSBB dan lain sebagainya gitu. Apalagi kalau bisnis kita itu di bidang jasa atau barang-barang yang konsumtif atau bukan barang yang bersifat investment, itu pasti sekarang berkurang ya omsetnya gitu. Bahkan Menteri kita sendiri, Ibu Sri Mulyani itu memprediksikan bahwa ini tuh lebih besar daripada krisis tahun 1998 seperti itu. Jadi saya mengimajinasikannya begini. Jadi kalau COVID-19 yang sekarang kita hadapi itu merupakan sebuah tsunami. Very good. Sangat-sangat besar, sangat impactful, sangat bikin kita sedih dan banyak bikin beberapa hal yang kita miliki itu rusak gitu ibaratnya. Sangat memprihatinkan. Tapi sebenarnya COVID ini adalah krisis itu kayak tsunami kecil gitu. Yang seperti digambar ini, seperti digambar itu kayak menghantam bangunan yang sangat bagus ini ya, dihantam sama badai ini, itu kayak COVID. Ini kita di sini. Semua yang kita miliki ada di sini, udah rapi, bagus, dihantam sama si COVID. Tapi jauh dari itu, sebenarnya kita nih mau ada tsunami yang lebih gede lagi nih. Namanya adalah gelombang resesi. Gitu. Gelombang resesi ini adalah kondisi di mana setelah krisis sebelum new normal. Gitu. Pastikan setelah adanya COVID, itu pasti berbeda dong. Bisnis, sekolah, dan lain sebagainya berbeda. Ini bayangin aja nih sekarang, gara-gara COVID, hal-hal yang sebelumnya nggak mungkin tuh jadi mungkin. Kayak contohnya nih, anak playgroup itu sekarang LFH ya, learn from home. Padahal sebelumnya tuh nggak mungkin banget gitu. Kemudian, ya banyak lah ya hal yang nggak mungkin jadinya mungkin gitu. Maka dari itu, kita nggak boleh nih berdiam diri gitu. Karena kita harus sadar dulu bahwasannya akan ada tsunami yang lebih gede lagi, lebih ngeri, lebih serem, dan mungkin lebih menghancurkan apa yang kita miliki daripada gelombang COVID gitu ya. Itu adalah gelombang resesi. Terlihat slide saya? Ya, Mbak, terlihat, Mbak. Ya. Jadi intinya adalah interconnected understanding dulu apa yang kita bahas pada hari ini. Ini tentang bisnis. Jadi tujuan bisnis itu ada hubungannya dengan tujuan IT, gitu ya. Jadi kalau bisnis itu punya IT, pastilah IT ini ada karena bisnis butuh, dan begitu juga sebaliknya. Nah, ini ada hubungannya dengan proses continuous improvement dan continuity. Proses continuous improvement itu adalah sebuah perbaikan berkelanjutan, gimana caranya intinya hari ini lebih baik daripada hari esok gitu. Apa yang salah hari ini nggak boleh lagi terulang di hari besok dan hari selanjutnya dan selanjutnya. Nah, karena ini ada COVID, jadi kita ngobrolnya bukan lagi tentang continuous improvement, tapi kita ngobrolin tentang continuity, tentang keberlangsungan. Jadi gimana caranya kita tuh berprogres, tapi juga sustain gitu, menghadapi semua badai-badai COVID ini ya. Jadi sampai sini dulu. Ini saya harap gampang sekali ya untuk dipahami, kayak interconnected understanding gitu. Kemudian ini tentang IT governance. Jadi kenapa sih kita butuh IT governance? IT governance itu apa? IT governance ini adalah salah satu keilmuan ya di bidang IT yang mengcover dari planning, habis itu akuisisi, pengadaan, conducting, sampai evaluation dan monitoring, hingga memunculkan continuous improvement. Itu adalah serangkaian proses IT governance.
Jadi IT governance ini ngebuat IT menjadi investasi, bukan sebagai apa ya, buying, bukan sebagai apa yang kita beli, tapi itu investasi kita gitu. Kadang kan ada ya perusahaan zaman sekarang tuh masih ada yang mau beli IT tapi kayak mikirnya minta ampun gitu. Padahal kita beli IT itu bukan spending tapi investment gitu. Nah, si IT governance ini ngebikin IT yang kita beli tadi tuh jadi investment beneran gitu loh. Dan itu kerasa untuk mencapai mencapai tujuan bisnis dan juga tujuan IT proses kita seperti itu. Intinya ngebuat gimana IT yang ada di kita tuh efektif dan efisien dan selaras untuk mencapai visi misi perusahaan seperti itu. Dan di Indonesia sendiri itu sudah ada peraturan tentang IT governance dan IT audit dari pemerintah. Gitu. Kemudian kalau ada pertanyaan nih, lalu kapan dong ya kita mulai ngimplementasiin IT governance? Ada yang bisa jawab mungkin? Ya, jadi jawabannya adalah start early, start now. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa kita harus mengimplementasikan IT governance? Ya karena ini untuk kepentingan bersama, kepentingan organisasi, keberlangsungan bisnis kita, dan gimana caranya kita tuh ibarat gitu beli IT, beli resource-nya, beli servernya, bahkan even kita ngodingnya tuh nggak sia-sia gitu. Jadi kapan harus dimulai si IT governance ini? Ya start early, start now. Kemudian kita harus positioning dulu nih. Apa hubungannya governance, risk management, dan business continuity management? Business continuity management ini yang pengen saya bahas. Jadi gimana caranya IT management bisa nge-cover bisnis kita supaya sustain di era COVID-19 ini. Kita harus paham dulu bahwasannya ini adalah corporate governance. Ya, maka dari itu sekarang kan ada tuh peraturan perusahaan yang baik itu harus good corporate governance gitu, ya harus IPO gitu kan. Nah, di dalam corporate governance ini salah satunya ada IT governance-nya. Sama, di dalamnya ada risk management, ada juga IT risk management gitu. Jadi business continuity management ini bagian dari risk management itu sendiri. Namun pada pertemuan ini nanti yang akan saya berikan adalah tentang IT risk management seperti itu. Seharusnya business continuity management atau BCMS itu harus segera dilaksanakan pas kondisi normal. Jadi pas kondisi normal BCMS itu harusnya sudah ada. Nah, BCMS ini sendiri akan memproduksi yang namanya Business Continuity Plan atau BCP yang executable, di mana pas kita ada krisis kita langsung execute gitu. Nah, ini emang udah telat sih, tapi ya masih bisa diusahakan lah dan harus diusahakan karena untuk keberlangsungan bisnis kita. Karena better late than never masih berlaku ya. Jadi walaupun kita telat, ya udah gimana lagi gitu kan. Start early, start now gitu. The literally tomorrow is today gitu. The future is today. Jadi ya udah nggak usah nunggu, langsung sekarang. Ya udah nggak usah terlalu complicated. Apa yang simple aja tuh bisa gitu. Kemudian sekarang kita move ke, lihat ya PPT saya ya. Terlihat ya ini udah pindah. Ini tentang standarisasi. Jadi ada banyak cara untuk mengimplementasikan business continuity management services. But kita harus pakai standar supaya apa? Supaya dapat acknowledgement gitu ya. Supaya mudah pengimplementasiannya, tahu best practice-nya, tahu konsultannya siapa, kalau error harus gimana, itu banyak referensinya dan bisa benchmarking ke kantor atau organisasi yang lain seperti itu. Maka dari itu penggunaan standarisasi ini sangat perlu di sini. Nah, standarisasi mengenai Business Continuity Management System ini sudah dirilis oleh ISO, yaitu adalah ISO 22301, dan itu sudah diadopsi oleh ini ya,
BSN kita, pemerintah kita, Badan Standarisasi Nasional, udah jadi SNI 22301 tahun 2014. Nah, ini adalah sebuah grafik di mana pendekatan atau approach-nya ISO 22301 ini untuk mencapai business continuity management system. Jadi ini adalah plan, do, check, act-nya, gimana caranya si interest parties sama requirements ini bisa ke sini. Jadi ini tuh adalah leading the gap ya. Si kotak-kotak di sini sama continuous improvement di sini. Ini tugasnya leading the gap between ini sama ini gitu. Jadi gimana caranya requirement-nya terpenuhi, requirement-nya well managed, gimana caranya interest parties tetap di sini tetap jadi masif dan sustain seperti itu. Ini adalah gambaran besarnya kalau kita ingin memahami ISO 22301, kalau kita ingin mempelajari bahkan mengimplementasikan sekarang untuk bisnis kita gitu. Nah, ini adalah klausul. Klausul ini adalah sebuah bagian, ibarat kayak buku tuh kayak bab gitu. Kalau ibarat kayak skripsi itu ya sama ya, bab, subbab gitu. Itu namanya klausul atau nilai-nilai atau ya klausul lah ya. Pasti saya yakin lah di sini pasti ada yang udah pernah dengar ya. Itu punya 10 klausul kalau ISO 22301 ini. Namun yang saya highlight warna kuning ini adalah yang biasa, maksudnya nggak usah terlalu dipahami secara menyeluruh atau secara complicated gitu, karena itu sebenarnya sama aja sama ISO lainnya yang nomor 1, 2, 3. Tapi kita harus baca supaya tahu temunya tuh apa, definisinya tuh apa. Misal siapa sih yang disebut stakeholder tuh siapa, kalau berdasarkan ISO 22301 itu ada keterangannya. Kita harus baca supaya tahu. Kemudian nomor 4 ini tentang context of organization. Nah, ini tuh driving point-nya nih. Gimana caranya organisasi kita tuh beneran siap. Bukan siap doang, tapi kita komitmen gitu untuk mengimplementasiin ini sama-sama, bukan hanya divisi ISO doang, bukan hanya divisi quality assurance doang, bukan hanya programmernya doang, bukan hanya CTO atau CIO-nya doang, tapi semuanya ya. Kita berbicara organisasi, kita memiliki tujuan yang sama, makanya kita ada di sini gitu. Jadi di situ ngebahas tentang komitmen pemimpin untuk implementasi standar ini, terus pemahaman, terus kesadaran, kepedulian, kebiasaan, semuanya tuh ditulis di sini dan diimplementasiin. Selanjutnya adalah organization rules dan authorities. Jadi ini ngebahas siapa ngelakuin apa. Atau kita bisa pakai tools RACI atau DARSI. Yang sekarang RACI, yang RACI itu udah ganti jadi DARSI. Ini bisa di-deploy di sini supaya kita tahu nggak rancu siapa berbuat apa. Nah, di sini penting juga adalah peran leadership, peran leader sangat penting di sini. Selanjutnya adalah poin ke-6 tentang planning, perencanaan dan penentuan. Sejauh mana nih yang kita cover, resource-nya ada nggak, dan sebagainya. Kemudian nomor 7 adalah support dan sumber daya apa yang kita punya, itu harus di-deploy dan di-define dan dilakukan di sini. Kemudian operation, dilakukan ya, turun lapangan. Poin-poin yang harus dikendalikan tuh apa aja gitu, itu semua ada. Yang nomor 9 itu adalah evaluasi dan audit, bisa disebut juga performance evaluation. Nah, kita berproses kan kagak enak ya kalau nggak tahu seberapa jauh proses kita, seberapa berhasil proses kita gitu. Makanya ada audit, ada evaluasi seperti itu. Internally and externally seperti itu. Dan selanjutnya adalah improvement. Kembali lagi yang tadi saya bilang, IT governance ini untuk continuity dan continuous improvement. Nah, continuous improvement ini akan menjadi inputan lagi untuk klausul nomor 4, yaitu adalah context of organization, which is the driving points for achievements the ISO 22301 ini, seperti itu.
Saya mau sharing sedikit. Tuh kalau ISO tuh emang so complicated banget ya, so complicated banget. Tapi simpelnya gimana sih? Gitu. Simple action plan to do soon, segera gitu ya. Kalau kita bukan organisasi atau instansi yang core-nya bukan IT, atau IT-nya tidak terlalu mature, ya kita harus berpikir gimana caranya WFH ini, atau mungkin ada karyawan yang masih on-site di kantor, itu menggunakan IT secara proper dan secure, seperti itu. Itu harus dipikirkan sama manajemen sama governance ya. Terus kemudian bagaimana resource yang kita miliki itu apa ya, berdaya gitu ya. Jadi kita harus mengempower mereka supaya actively involved di IT yang sudah kita rumuskan gitu. Kemudian adalah kita kan banyak yang WFH nih, karena kan regulasi dari pemerintah juga begitu ya. Itu kita harus berpikir nih, server kita di office gimana ya, aman nggak ya? Secara fisikalnya aman atau enggak? Contohnya, itu di ruangan yang sudah aman tidak ya? Kacanya bisa dijebol nggak ya? Kayak gitu. Apakah bisa ditembus peluru atau enggak ya kacanya? Itu juga harus dipikir. Apakah kebocoran, kena hujan gimana ya? Gitu. Apakah dia ini tetap bisa selalu bekerja, nggak overload gitu, walaupun kita banyak transaksi gitu. Intinya secara fisik atau nggak fisik, intinya tentang governance di dalamnya, di dashboardnya itu kita harus maintain selalu walaupun WFH seperti itu. Kemudian, nah ini penting nih, apalagi sekarang kan banyak ya isu-isu yang beredar kalau ada penjualan data dan sebagainya. Maka dari itu kita harus make sure bahwasanya data dan informasi company, apalagi yang digunakan selama WFH, karyawan di ufuk sana sama di ufuk sana tuh usahakan semuanya aman gitu. Kemudian di kantor kan nggak ada orang ya, kita asumsikan seperti itu. Itu gimana kita mengurangi energi yang digunakan oleh penggunaan IT di kantor. Misalnya nih, beberapa ruangan dimatikan lampunya, seperti itu. Beberapa komputer yang biasanya remote, ditinggal di rumah gitu ya, kita bisa mengakses dari rumah, itu gimana lah pokoknya diatur supaya tidak terlalu menghabiskan energi, seperti itu. Kemudian ini penting ya, jadi sebenarnya kalau di IT governance ini, komitmen kita tuh ditulis gitu. Tulisan ini tuh sangat penting, jadi bukan hanya implementasi doang tapi nggak ada tulisannya. Maka dari itu penting untuk membuat SOP atau apapun lah ya, sejenis SOP, bisa flowchart dan lain sebagainya tentang penggunaan IT. Maka dari itu kalau teman-teman programmer gitu ya, saya ada temen, itu kolega saya sih sebenarnya, bukan temen. Itu beliau ini programmer di salah satu startup di Indonesia. Itu tuh apa ya, paham bener gitu IT governance. Jadi beliau ini kalau bikin coding atau bikin apapun, dia engineer gitu kan ya. Kebetulan dia back end engineer, itu selalu tertulis dan tertata rapi gitu, di-define sesuai dengan standarisasi. Jadi penggunaan variabelnya, penggunaan penamaan data table, parameter, terus kemudian intinya kita istilahnya kayak clean code gitulah. Istilahnya kalau kita resign, kita udah nggak di situ lagi, atau kita ya naudzubillah kita meninggal atau apa gitu ya, orang lain tuh bisa tetap ngelanjutin dashboard dari backend programming kita gitu. Orang lain tuh nggak perlu waktu yang cukup lama untuk memahami algoritma dan cara ngoding kita, seperti itu. Itu waktu itu saya diskusi sama beliau, ini ya, so kok inspired banget sih saya, sangat menginspirasi ya, karena ada banyak juga, ini nggak promosi ya, cuma cerita doang. Ada klien saya gitu di kantor, ya biasa kan ya, itu udah kayak lagu lama gitu nggak sih, kalau orang IT itu sering apa ya, keluar masuknya tuh lebih cepet gitu daripada divisi yang lain, dan itu tuh bingung banget gitu sama codingnya orang lain, karena dia apa
ya maaf ya kayak ngaco gitu loh nulisnya pokoknya running gitu. Padahal kan kalau di IT governance kita tidak hanya berbicara itu gitu, not talking about that gitu. Nah, sebelum saya menyelesaikan slide saya pada sore hari ini, saya mau sharing mengenai best practice-nya ISO 22301 yang mungkin bisa diadaptasi di instansi teman-teman. Nah, ini juga nanti akan saya share beserta ini ya, PPT-nya ini. Semoga bermanfaat ya. Sebentar saya buka dulu. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan, Mbak. Kelihatan ya? Ya. Oke, sebentar. Ya ini di readme dulu aja, nanti kenapa saya bikin ini gitu ya, ini kayak attachment dari acara ini aja, karena saya memahami benar kalau implementasi IT governance bagi yang belum pernah atau sudah aware tapi itu gimana sih caranya tuh kayak literally caranya tuh implementasinya tuh gimana, bingung gue gitu kan. Ini kayak saya kasih contoh gitu. Ini ya kontennya tadi ya, konten tuh klausul gitu, ini deskripsinya yang tadi saya cerita, biar nggak lupa, jadi saya udah tulisin. Nah, ini tuh kayak tadi leadership, role leadership sangat diperlukan di sini, terus planningnya, sumber dayanya, ini sudah saya deskripsi. Nah, ini ada top tips nih. Saya punya top tips, misalnya nih, company teman-teman nih, perusahaan manufacturer atau perusahaan apa ya bisa dibilang udah dibangun beberapa tahun yang lalu gitu yang IT-nya mungkin mohon maaf belum update atau teman-teman nih lagi mulai bikin perusahaan baru atau bisa dibilang mau bikin startup gitu ya. Ini penting banget. Nah itu malah lebih baik kalau bikin startup. Jadi mendingan dari awal sudah diimplementasikan standarisasi. Jadi nggak ngoyo gitu. Ibarat kata orang Jawa tuh nggak ngoyo, nggak make big effort buat mengimplementasikan standarisasi ini seperti itu. Karena dari awal sudah disusun. Jadi ibarat database gitu, inputannya udah banyak gitu. Jadi pas kita butuh tinggal select doang seperti itu. Kemudian ini adalah top tips buat implementasi standarisasi ya. Ada komitmen tertulis dan implementasi itu pasti karena dua hal yang diaudit itu sebenarnya apa ya rahasia kita diaudit supaya dapat bagus atau supaya lolos itu cuma dua doang. Ada dokumennya tertulis dan mana pelaksanaannya. Itu aja sih. Itu poinnya tinggi banget kalau diaudit. Kalau dokumennya salah ya lebih baik salah daripada nggak ada gitu. Nah, oh iya ini flashback sebentar. Jatuhnya IT governance itu ujung-ujungnya di audit. Tadi seperti yang saya bilang, kenapa? Supaya cita-cita IT governance untuk continual improvement dan continuity ini tercapai seperti itu. Oke lanjut ya, nomor 2 ya. Itu memberitahu dan menumbuhkan awareness kepada seluruh karyawan tentang pentingnya standarisasi nih. Jadi nggak bisa yang sadar tentang IT governance tuh CIO-nya atau CTO-nya atau kepala IT-nya atau programmernya atau orang jaringannya doang. Jadi satu perusahaan tuh harus ditanamkan awareness ini gitu. Nah kalau orang lain kagak paham di divisi sebelah gimana tuh gitu. Apa sih nih ribet banget sih loh gitu kan mesti kan. Ya tugas kita sebagai yang tahu atau PIC-nya misalnya ada divisi compliance atau ada divisi biasanya namanya itu quality assurance atau ISO itu nunjukin gitu awareness-nya. Dikasih training kah, dikasih WA group kah, atau dikasih di training kan kah, atau di simple biar inget tiap hari ditempel-tempel poster gitu di ruangan-ruangan, atau enggak simple lagi nih di WA group itu di foto profilnya ditulis. Kemudian oh iya, dan itu nggak hanya untuk seluruh internal dari kantor kita doang ya, tapi juga vendor, mitra, dan lain sebagainya. Bahkan kita tuh bisa loh minta feedback dari mereka, kira-kira nih, Pak, Bu, saya mau implementasi standarisasi nih. Ada feedback kayak gitu, ada inputan nggak ya, seperti itu. Supaya itu ngebantu kita untuk ngejawab klausul nomor 4 tadi, tentang konteks organization gitu. Kemudian pastikan seluruh karyawan dan top level manajemen tuh bahu-membahu tentang implementasi standarisasi. Jadi nggak ini tanggung jawab loh, ini tanggung jawab loh gitu.
nggak gitu, tapi kita helping each other dan melengkapi satu sama lain, seperti itu intinya. Ya benar sih, PIC-nya tuh emang orang quality assurance, emang orang ISO, emang orang audit, itu sebagai PIC-nya. Tapi yang lain juga harus saling bahu-membahu. Kita harus menyadari bahwasannya instansi kita butuh ini, seperti itu. Kemudian meninjau lagi sistemnya, kebijakannya, SOP-nya, supaya kalau nggak ada segera disusun. Nah, kalau ada direview kembali, barangkali ada yang dihapus, diganti atau ditambahkan. Nah, ini nih, diberlakukan kampanye di pojok-pojok ruangan mengenai standar yang diimplementasikan. Misalnya sekarang kita lagi implementasi ISO 22301, ya sudah diimplementasikan. Misalnya nih, contoh gampangnya ya, apakah data Anda sudah di backup di cloud misalnya? Apakah tolong matikan listrik jika tidak digunakan atau jika Anda WFH, seperti itu. Misalnya juga kita implementasi standar yang lain, ya udah kita bikin campaign kayak gitu. Ya, investasi sumber daya ya. Kemudian latih karyawannya, dilatih ini pasti supaya mereka tuh tahu gitu. Sebenarnya cara berpikir manajemen, cara berpikir atasan kita tuh kayak gimana sih gitu kan. Biasanya kayak yang mikiri kayak gini nih kan orang di level IT, quality assurance, audit, atau enggak CIO atau CTO-nya ya, level C lah. Nah, ini tuh gimana caranya orang seperusahaan tuh tahu, ya udah kita apa ya, biar gak ada gap knowledge gitu, jadi kita harus memfasilitasi supaya mereka juga sama-sama paham. Kalau ada masalah, ada banyak grupnya, ya sama kayak Linux gitu, dan sama kayak beberapa bahasa programan yang lain gitu kan, ada banyak grup ya, itu bisa sharing di situ. Jadi orang lain tuh bisa bantu, bisa cerita pengalaman dia gitu ya, atau enggak konsultasikan kepada yang ahlinya, seperti itu. Supaya nanti kita nggak keburu males, udahlah banyak yang error, banyak yang salah, tuh bingung sampai tengah harus gimana, nanti bingung kan sayang banget, padahal kita udah mulai gitu. Kemudian kita harus melakukan assessment terhadap vulnerability atau progress implementasi standarisasi, lakukan pre-audit review. Jadi audit itu ada pre-audit, ada audit, habis itu ada pasca auditnya, atau bisa tinjauan ulang gitu. Kemudian kick off meeting. Jadi kick off meetingnya ini kita harus apa ya, belajar, ibarat itu iya kita belajar atau benchmark, atau kita nih tanya nih top tipsnya dari lembaga atau perusahaan lain tuh gimana sih gitu. Ibarat itu kita punya temen gitu ya, lu gimana sih bisa sukses implementasi ini gimana gitu. Jadi kita sharing-sharing di situ. Kemudian kalau kita udah bener-bener siap, semuanya oke, prosesnya ada, dokumentasinya tertulis, komitmennya dapet, ya kayak kita udah hampir sempurna gitu ya. Tapi juga nggak nunggu harus sempurna sih, pokoknya ke 10 klausul tadi udahan, kita bisa maju ke tahap sertifikasi. Kemudian ini 10 top tips implementasi BCMS ya. Ini sumbernya dari British Standard. Ini ada rencana untuk 7P, provider, performance, process, people, premises, profile, brand, and filtration. Terus kemudian ini. Nah, ini nomor 1 nih, penting. Jadi, misalnya ya, kita punya instansi atau organisasi. Kita harus ngelis dulu seluruh proses bisnis kita. Misalnya kalau manufacture, kita produksi ini, habis itu ambil barang di sini, kita harus ngirim ke sana, seperti itu ya. Itu di list semua proses bisnisnya dulu, kemudian diidentifikasikan kira-kira yang proses bisnis yang fungsinya kritis itu yang mana. Gitu. Dan itu harus tetap berjalan walaupun WFH, walaupun COVID-19. Atau proses bisnis ini kalau adalah ini ya, ini yang bisa kita jual ibarat gitu. Ini yang bisa kita lakuin buat nambah profit kita, buat bikin kita sustain, buat bikin kita punya cuan, seperti itu. Kemudian, nah ini yang nomor 3, biasanya kan ide biasa aja muncul gitu ya, so suddenly gitu muncul. Itu langsung ditulis gitu. Jangan hanya dipikir, habis ideation, kita tiba-tiba mikir, iya dapat ide gitu. Langsung snap it, write it. Kemudian tes rencana yang disusun, koordinasi dengan mitra pasti, kemudian selalu pastikan adanya continual improvement. Gampangannya tuh gini, PIC standar atau orang-orang yang punya authority di implementasi ini harus ngemastiin, make sure
Kalau hari besok lebih baik dari hari ini dan hari ini lebih baik daripada kemarin untuk implementasi standarisasi ini. Kemudian kita harus ini ya, baru itu review apakah benar yang kita lakukan ini sudah selaras dengan bisnis objektif. Benar nggak ya kita tuh kalau pakai standar ini, kita benar nggak ya kalau pakai IT ini tuh bisa mencapai visi misi kita benar nggak sih kita bisa sustain pakai ini, tuh harus direview lagi dan lagi. Intinya koordinasi, komunikasi, kolaborasi itu sangat penting di sini. Ikutkan sumber daya di instansi dengan insurance cover ya harusnya sih sebelum COVID kita harus punya insurance ya untuk beberapa sumber daya yang kita miliki. Misalnya kalau kita tentang impor ekspor ya gitu, kita harus nginsurance barang kita. Terus kemudian di beberapa hal misalnya kendaraan atau apapun itu bisa diinsurance kan sekarang ada tuh banyak vendor-vendor insurance tentang seperti itu. Emang sih kita tuh insurance tuh gimana ya, kita ada orang yang berpikir kayak sayang banget gitu kan beli insurance, padahal insurance ini bisa menolong kita dan mengurangi risiko yang kita terima kalau beneran itu terjadi seperti itu. Kemudian memiliki rencana incident communication supaya tetap tenang dan kondusif dalam segala situasi. Ya kita pasti bingung ya, wow kita lockdown, kita PSBB gitu, entah sampai kapan. Kita tuh gimana caranya semua lini di instansi kita tuh kondusif gitu dan gak hektik dan tetap fokus kepada apa yang kita canangkan seperti itu. Kemudian ini checklistnya, jadi kalau di IT governance itu untuk implementasinya ini tinggal diisi doang. Ini dokumennya, ini tuh harus ada dokumen ini, temuannya tuh kayak misalnya apa yang belum ada, apa yang sering salah, apa yang sering error, apa yang sering dikritik misalnya itu bisa. Terus itu ketepatan pelaksanaan dengan standar persyaratannya gimana. Ini tuh caranya bisa pakai gap analysis. Kita ingin membuktikan apakah pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan standar seperti itu. Kemudian jenis ketidaksesuaian misalnya nih harusnya pemegang password itu hanya super admin. Ternyata istrinya super admin pegang, gimana dong gitu. Itu termasuk mayor apa minor. Nah, yang menentukan mayor atau minor itu sebenarnya adalah orang quality assurance itu sendiri gitu. Kita yang tahu resiko ini impact-nya gimana sama bisnis kita gitu, besar atau kecil. Nah, kemudian di sini tinggal dipilih corrective action-nya. Corrective action-nya ini ada 3 pilihan ya. Saya klik dulu, ada correction, ada corrective action, dan juga ada preventive action. Intinya kalau correction ini dia pembenaran gitu, belum corrective action ada kesalahan lalu kita benerin. Kalau preventive action belum ada apa-apa, kita udah benerin, mempersiapkan yang terbaik, itu preventive action. Terus correction itu pembenaran dari apa yang salah itu tadi. Nah, dokumentasikan temuan. Misalnya kita ada ketidaksesuaian apa gitu ya dalam implementasi IT, khususnya tadi kan kita bahas IT BCMS, kita harus mendokumentasikan itu, fotonya, terus lognya, setelah itu apalagi ya, riwayatnya gitu, dan sebagainya. Kemudian setelah itu follow up-nya gimana. Kita kan pengennya ngeberesin itu gitu, pasti kan ada orang yang in charge, terus ngeberesinnya gimana, seperti itu. Nah, ini dia cara yang biasanya ditunggu-tunggu sama orang teknik. Intinya gimana deh Bu, gitu kan, udah bingung banget nih, gitu. Itu kan awareness-nya ya, awareness-nya, knowledge-nya, base knowledge-nya, ngapain kita implementasi itu dan sebagainya. Intinya gimana nih, gue udah mau implement, udah gak sabar banget, atau gue udah bingung banget. Nah, ini. Jadi, ada start di sini, terus kita udah punya BCMS atau BCP belum? Kalau iya udah tinggal di-execute. Kalau enggak, kita harus mengidentifikasi business impact analysis. Jadi apa ya, impact-impact apa yang bisa ngedampak di bisnis kita, seperti itu. Kemudian kita juga harus mendeskripsikan critical business process yang tadi kita sebutkan. Intinya yang harus tetap berjalan
atau yang memungkinkan tetap berjalan walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini? Kalau iya kita langsung masuk update info seputar COVID-19 dan regulasi dari pemerintah. Apakah langkah yang kita ambil masih relevan dengan peraturan atau arahan dari pemerintah? Ya kalau iya langsung turun ke bawah, kalau tidak tetap dianalisis lagi. Sama nih, kalau tadi kita udah punya BCMS nih ya, kita kan bikinnya sebelum, ibarat itu sebelum COVID ya. Kemudian kita mau execute itu, nah dipikirin dulu apakah udah sesuai nih sama arahan pemerintah atau enggak. Nah kenapa sih harus sesuai dengan arahan pemerintah? Ya karena dalam IT governance ini, pemerintah, terus orang-orang yang punya kepentingan untuk regulasi itu adalah stakeholder eksternal kita yang harus kita dengarkan gitu suaranya, harus kita dengarkan sarannya seperti itu. Apalagi untuk kebaikan organisasi itu sendiri ya. Nah kalau iya tadi langsung dianalisis resiko sampai ketemu dengan treatment risk. Jadi ada bidang lagi yang namanya tadi tuh manajemen risiko. Manajemen risiko ini ada standarnya. Kalau manajemen risiko secara global itu pakainya ISO 31000, khusus untuk IT risk management itu bisa pakai ISO 27005. ISO 27005 ini anaknya atau keluarganya ISO 27001 tentang SMKI atau Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Orang network atau orang itu famous banget standar ini tuh di kalangan orang orang technical IT, karena udah banyak perusahaan yang udah ngimplementasiin ini. Biasanya perusahaan tuh ngimplementasinya tuh ISO 27001 doang, itu tuh nanti tinggal upgrade, tinggal beli, tinggal melengkapi paketnya pakai ISO 27005 tentang IT risk management. Nah, di manajemen risiko sendiri itu kita tuh ngelis semua risiko yang kita miliki, lalu kita tuh nge-treatment nih, di treatment risiko ini dibuang atau dikurangin, atau dipindah, ditransfer, atau gimana gitu. Nah, nanti hasilnya ini ketemu kan, habis itu direkap menjadi business continuity plan yang siap di launching. Kemudian di-execute. Nah, kemudian ya ajak seluruh lini bisnis untuk benchmark terkait strategi dan terobosan. Misalnya, ya kita kan ya di atas langit ada langit ya. Ya benar kita udah berencana setinggi mungkin, tapi ya apa salahnya kita benchmark, kita mendengarkan orang-orang di organisasi kita, barangkali kan mereka punya terobosan atau bisa gaining new opportunity. Nah, langsung masukkan ke bahan evaluasi atau monef harian atau mingguan. Oleh sebab itu nih, ini sharing sedikit juga rada melenceng, maka dari itu walaupun WFH, komunikasi itu harus dibangun, intinya harus terbangun, supaya kita tahu update-nya itu apa, seperti itu. Nah, ini juga ada additional info tentang BCMS yang bisa dibaca dari beberapa sumber yang sudah saya rangkum. Itu tadi saya yang bikin, tapi ini dari eksternal, nanti bisa dibaca juga buat benchmarking, seperti itu. Kemudian mana nih PPT saya? Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Ini ada sedikit bukan testimoni ya, tapi sedikit apa yang pengen saya share, pengen saya ceritain gitu ke teman-teman. No matter how sophisticated your information technology is, kita walaupun IT kita tuh udah canggih gitu, nggak peduli secanggih apapun IT kita, no matter how fast your algorithm, nggak peduli gimana cepatnya, gimana efektifnya algoritma kita, dan how smart your resources, dan nggak ngerti juga, nggak peduli juga gimana pinternya resource kita, tapi IT governance atau governance yang proper itu almost everything. Why? Ya tadi, karena bisa ngerubah dari spending menjadi investment. Jika itu berupa aplikasi yang aslinya cuma build application menjadi super app application. Gitu. Itu aja yang bisa saya share. Iya, ini ada yang bertanya dari Pak Master ya. Apa nih bacanya? Halo?
Yaitu ada pertanyaan, yaitu sore Kak mau tanya untuk BCP, adakah contoh terkait dengan case COVID-19 dan mungkin SOP WFH atau remote working yang bisa di-share atau diinfokan? Ya, terima kasih Pak Master udah tanya. Ya tadi Pak yang udah saya bilang, sebenarnya banyak banget Pak, complicated banget BCMS atau BCP itu, dan harusnya udah diimplementasikan jauh sebelum COVID ini ada ya. Tapi karena ini udah COVID, jadi kita harus cepet. Sekarang tuh ada istilah kayak gini, siapa yang pengen survive, yaitu orang yang belajar yang cepet di tengah COVID ini ya. Karena semuanya sekarang serba terbatas, kita cuma bisa dari rumah, nah justru dari rumah itu kita harus produktif gitu kan. Ya contoh gampangnya itu ada di slide saya ini Pak. Saya izin sharing lagi ya, sharing ini screen. Contoh gampangnya itu ini. Yang tadi saya ceritain, misalnya manage password. Habis gitu empower resource kita mengenai IT yang proper, IT yang secure gitu. Kemudian juga ini apa servernya di kantor itu aman nggak ya gitu. Intinya IT kita nih aman atau enggak gitu. Kita ini harus make sure. Ini simple action. Kemudian, nah kalau yang kita naik level nggak simple action lagi, maunya yang terstandarisasi dong. Maunya yang lebih dari itu, kalau itu mah udah tahu gitu ya misal. Ya tadi yang ada di Excel kita ini, Excel saya, nanti akan saya share Bapak. Jadi di sini ada checklistnya yang harus dilengkapi nih. Nih misalnya risikonya gimana? Udah dikomunikasiin belum? Keputusan risiko dan impact-nya udah dikomunikasikan secara eksternal kah? Prosedur business continuity ini ada nggak? Ada list insiden yang akan kita hadapi? Bahkan, mohon maaf ya, kita harus ngelis risiko sampai kita, misalnya ini organisasi bisnis ya, kita harus ngelis risiko mulai dari, kita mungkin ada risiko PHK atau pengurangan karyawan, kita mungkin ada risiko, bahkan sampai kita ada risiko gulung tikar. Tapi jangan sampai risiko itu terjadi ya, maka dari itu harus di treatment. Nah ini Pak yang harus dilengkapi Pak, sebenarnya, kalau sesuai standar. Ada sekitar berapa tuh? Ya ada 10 klausul tadi. Dari 10 klausulnya itu ada requirement-nya sendiri gitu. Jadi misalnya nomor 10 tadi tentang improvement ya. Nah, dalam memenuhi klausul improvement kita harus ngapain? Ya kita harus ada non-conformity report atau laporan ketidaksesuaian. Mana nih yang nggak sesuai? Ada pembajakan nggak ya? Ada hacking nggak ya? Atau ada orang yang berusaha login, maksudnya orang luar kantor yang berusaha login ke email corporate nggak ya, seperti itu. Itu ditulis, dicatat, direkap, sampai jadi report kayak gitu, dibahas di rapat tinjauan manajemen atau di rapat orang IT. Kemudian hasilnya itu tadi dibikin corrective action. Jadi itu kan udah salah, nah pembenarannya nih gimana? Kemudian untuk kedepannya preventive action-nya gimana? Preventive action tuh ibarat rumah sebelum bocor kita udah beli atap yang well qualified enough supaya nggak bocor. Tapi kalau corrective action, rumah kita tuh udah bocor dikit langsung kita tambel, itu namanya corrective action. Itu kalau correction itu udah bocor lalu kita ambilin kayak baskom gitu buat nampung air hujan tersebut, kayak ibaratnya kayak gitu. Seperti itu Bapak Master. Ini Pak, saya akan share Pak nanti ya, boleh di apa ya, di custom sesuai organisasinya. Di situ saya juga ada referensi yang sudah saya tulis Pak, bukan dari saya aja, bisa dari British Standard, atau dari ISO-nya doang, atau juga bisa dari organisasi-organisasi yang lain Pak. Nah ini saya cuma info aja, bukan promo ya, cuman di beberapa BUMN itu udah nerapin Pak, karena mereka ada push atau ada apa ya push gitu dari atasan supaya mereka tetap sustain. Jadi mereka mau nggak mau ngimplementasiin. Jadi kalau mau benchmark bisa dibuka-buka situsnya atau berita-berita dari BUMN gitu Pak, yang bisa saya sampaikan. Semoga menjawab. Mantap sekali Mbak.
materinya berat banget, Mbak. Not really sebenarnya, cuman emang ini ya, emang nggak gimana ya aku bilang ya, emang tuh aku ini yang saya cerita doang ya, kan materinya udah selesai nih, cerita boleh kali ya? Boleh, Mbak. Jadi pas saya kuliah ngambil konsentrasi ini, to be honest, saya tuh udah kayak jadi orang minoritas gitu loh. Semua orang tuh ngambilnya programming, terus ngambilnya tuh data science, ngambilnya itu satunya lagi data science apa sih, kayak AI ya AI itu yang jadi konsentrasi di prodi saya waktu itu. Kemudian event saya ini ya, nyari kerja tuh kayak susah banget gitu, bukan susah masuknya tapi nggak ada lowongannya. Gitu sih, itu yang saya rasakan tapi alhamdulillah ya akhirnya nemu ya di function yang sesuai dengan passion, sesuai dengan background study saya, yaitu IT governance ini, seperti itu. Sebelumnya di sini juga di PT Pos sama Pertamina Group itu juga gitu. Mereka emang core bisnisnya bukan tentang IT, tapi mereka aware dan ada push itu tadi. Jadi ya mau nggak mau gitu ceritanya. Dan sampai hari ini aja tuh kayak dikit banget gitu orang yang belajar ini di Indonesia gitu. Dan sekalinya orang yang belajar ini tuh kayak terpaksa gitu, misalnya itu saya punya klien, jadi dia tuh sebenarnya orang IT gitu, orang jaringan, dan dia tuh pinter banget, luar biasa. Intinya udah bisa preventive action supaya kita tuh nggak dihack gitu-gitu. Akhirnya dia tuh dijadiin orang governance gitu. Jadi sebenarnya dia orang technical tapi dipaksa buat mikir awareness ini seperti itu. Tapi dia semangat belajarnya tinggi sih, jadi ya cepet. Nah, karena dia udah bisa, udah punya, udah sering lah ya ngurusi jaringan, jadi ya keep simple dan make it easy sih, seperti itu. IT GRC itu masuk ke ranah IT security atau di divisi internal audit. Jadi gini Pak Master, kalau IT GRC ini ada yang ngomong IT GRC ini, kalau yang saya yakini ya, IT governance, risk, dan compliance itu sebenarnya satu. Gitu. Nah, IT security ini masuknya kalau menurut saya itu masuk di compliance. Kenapa? Karena harus preventive action dan make sure apakah kondisi di lapangan sudah sesuai dengan standar. Kemudian kalau di divisi, sekali lagi itu sesuai tergantung organisasinya sih, Bapak. Bisa dipisah, bisa enggak. Tapi idealnya kalau divisi audit atau quality assurance itu harusnya dipisah sih. Kenapa? Karena salah satu sifat auditor itu harusnya independen. Jadi dia nggak punya treatment, nggak punya input dari orang lain atau divisi lain. Gitu, intinya nggak ada kompornya gitu buat ngomporin dia. Jadi dia benar-benar independen. Gitu. Jadi ya kalau organisasi memutuskan ya orang IT bisa, orang dari divisi IT bisa juga jadi IT auditor, ya boleh juga sih. Gitu. Tapi alangkah lebih baiknya mereka ini beda function seperti itu. Kalau menurut saya yang selama ini saya rasain pas ketemu klien-klien saya, Pak. Iya, poinnya tuh independen, Pak. Karena itu udah kayak audit charternya gitu loh. Jadi kan pas kita mau ngaudit ini bicara tentang audit beda lagi ya sama governance. Ujung-ujungnya IT governance tuh diaudit gitu ya. Tapi nggak selamanya IT governance selesai terus baru diaudit, nggak juga. Kita di tengah bisa juga diaudit. Nah, itu ada audit charter. Apalagi kalau auditnya tuh audit eksternal ya. Itu harus punya surat dari perusahaan bahwasanya kita tuh boleh ngakses sistem itu, misalnya saya auditor eksternal atau orang dari company yang sama tapi beda divisi gitu. Saya harus dikasih izin sama manajemen atau sama atasan kalau saya boleh ngakses sistem ini gitu. Biar orang IT-nya tuh juga kata orang Jawa tuh nggak mir-mir gitu ya, nggak khawatir. Lalu ngapain sih minta username ini? Lu ngapain ngakses tabel ini? Seperti itu. Nah, karena kita udah dikasih authorities yang sedemikian luas, ya kita harus independen dong. Kalau kita nggak independen,
hal-hal yang tidak mungkin terjadi bisa terjadi, misalnya datanya hilang, datanya berubah, datanya dibagus-bagusin atau dijelek-jelekin gitu. Dan biasanya sini yang terjadi di lapangan tuh untuk to be independent tuh nggak mudah gitu, karena kadangan ya gimana dong programmernya temen gue, gimana dong network staffnya temen gue SMA misalnya kayak gitu, itu kan pasti beda ya, tapi kita harus berusaha sekuat tenaga supaya tetap independen. Biasanya external auditor harus mengisi form. Iya Pak, itu Pak maksud saya Pak. Nah, setiap perusahaan tuh harus ngasih itu juga supaya kita juga nggak di justice dan nggak ada asumsi gitu. Asumsi yang nggak kita inginkan. Kalau kita nggak ada form itu, nggak disetujui, kita nggak ngisi, ya kita nggak bisa ini ngakses krusial perusahaan dulu gitu, harus nunggu. Oke, kira-kira kita selesai 5 menit lagi Mbak, waktunya Mbak. Kalau saya sih mungkin ini boleh ini dulu, tanya dulu, bisa ditulis di kolom chat Bapak Ibu, Mas-mas, kerjanya di sektor apa gitu, biar saya tahu. Atau enggak di function apa. Materinya nanti dibantu sama panitia kan? Ya, ya, nanti kami akan mengambil semua, akan meminta semua materi dari para penyaji untuk nanti kita taruh semuanya di web. Jadi nanti linknya ada di web untuk materi seluruh penyaji. Iya, gitu Pak. Jadi bisa di-share. Nah, kebetulan sektor IT ya. Saya mau lanjutin cerita fokusnya ke blockchain. Ya, saya mau lanjutin cerita tadi itu. Jadi kalau bisa sekarang kalau kita udah milih nge-build aplikasi atau nge-build algoritma, itu sekarang semuanya harus tertulis. Even kita market research, misalnya kita punya produk IT gitu. Sekarang tuh udah banyak kan, setiap company rilis satu aplikasi gitu kan. Udah banyak yang kayak gitu. Bahkan itu sebenarnya core bisnisnya nggak IT, jadi-jadinya punya IT juga gitu. Fokus sektor IT, fokus di IT manajemen konsultan. Wah, jangan-jangan Bapak susah ya Pak. Punten Pak, cuma sharing doang. Nah, itu saya lanjutin dulu. Nah, itu kalau bisa mulai dari sekarang apa-apa tuh udah mulai ditulis gitu. So simple aja. Jadi ditulis apa ya? Mulai baca ini deh, saya tulis. Clean code. Gitu. Nah, itu tuh bisa ngebantu supaya kita, bukan cuma kita yang tahu tentang IT-nya perusahaan gitu. Itu kan juga bisa ngebantu kita doang, kita juga kan pas kita sakit ada yang nge-backup dan tahu gimana caranya, tahu gimana maksudnya, seperti itu. Kemudian, ya saya pengen bilang itu tadi aja sih, jadi seberapapun IT yang kita milikin, itu jangan jadikan itu spending, tapi jadiin itu investment gitu. Nah, caranya gimana? Ada banyak cara mungkin yang mungkin belum saya ketahui juga, dan salah satu caranya tuh pakai IT governance tadi. IT governance sebenarnya nggak ribet gitu. Sebenarnya tuh simple aja, tinggal kita milih frameworknya tuh apa, standarnya tuh apa. Nggak apa-apa kita milih standar yang biasa-biasa aja dulu, yang penting ada standarnya gitu. Nanti kan bisa upgrade, daripada nggak sama sekali kan gitu ceritanya. Nah, ini untuk sekedar informasi aja dari Bapak siapa tadi ya di atas ya, Pak Master. Kan pengen tahu banget ya yang IT BCP berdasarkan ISO 22301. Saya mau kasih info doang nih, tapi nggak promosi ya. Itu sekarang BSN karena COVID, karena WFH ini, mulai dari weekend ini, mulai dari Jumat kemarin, sampai nggak tahu hingga waktu yang tidak ditentukan, mereka beberapa SNI bisa diakses gratis Pak, biasanya bayar. Jadi mungkin bisa dibaca-baca sambil benchmark gitu. Biasanya di BSN tuh bayar kalau standarisasi, beli standar atau beli SNI-nya itu. Nah, khusus untuk COVID ini, COVID krisis ini enggak. Gitu. Oke Mbak, mantap. Mungkin bisa dikasih salam penutupnya Mbak.
karena waktunya sudah masuk ke materi selanjutnya. Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf untuk segala kesalahan, segala kekurangan. Saya senang bisa sharing sama Bapak dan Ibu sekalian. Semoga kita bisa berjumpa lain waktu dan feel free to discuss with me. Saya bisa banget di reach via LinkedIn atau nanti ada kontak saya di PPT juga. Feel free aja karena saya juga antusias buat sharing ini ke teman-teman mahasiswa gitu. Karena saya ngerasa kita harus ada generasi baru nih gitu yang tahu ini gitu dan nggak banyak orang yang milih ini seperti itu. Jadi mari kita bergandengan tangan, kita bareng-bareng menuju bangsa yang kuat. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.